pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kadang kita nggak mau mengerti, kadang kita tidak memahami. Ibadah online akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus saksikan dan jangan lupa percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengantar kepada kita untuk menerima janji-janjinya. Bulan ini kita bicara tentang bulan pemberian. Kiranya saudara bisa mendengar khotbah demi khotbah dan sudah diberkati. Jika sudah diberkati, jangan lupa subscribe, like dan komen, bagikan, share kepada teman-teman kita supaya kita mengalami terus. Dan saya rindu kalau saudara berkenan bisa beribadah onsite bersama dengan kami di GSD Cendrawasih, Jalan Cendrawasih Raya nomor 60. Kiranya semuanya itu memberkati kita. Dukung kami baik dalam doa, baik dalam dana, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Haleluya. Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan hari ini telah lahir buat kita. Dia memberikan kesempatan buat kita untuk kita boleh lagi bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini ataupun di online. Kita satukan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan kita akan kelahiran Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami dan dia ada untuk kita semua. Amin. Sukacita di mana kelahiran Tuhan buat kita. Haleluya. Yes. Amin. Oh iya, iya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami.
memuji menyembah Engkau hari ini. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja yang lahir bagi setiap kami. Sembah dan puji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Biar musik menyanyikan lagu ini. Mari bawa hatimu lebih sungguh kepada Tuhan. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih buat kelahiran-Mu di tempat ini, di dalam hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan sembah dan puji hanya bagi-Mu Yesus. Sama-sama kita mau katakan sembah. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Pembebasan seutuhnya milik kami Tuhan di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dan terus kita sudah alami puji-pujian yang sangat luar biasa. Kiranya memberkati kita dan kita mengalami kasih dan kuasa-Nya terus. Jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan saudara. Terus
tingkatkan hidup saudara dengan pujian, karena di dalam pujian ada kuasa. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami. Hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan supaya kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi nyata dan kami boleh tetap kuat karena firman Tuhan yang kami dengar. Firman yang hidup ini akan menjadi rema dan kemenangan sukacita yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, biarlah kita akan terus bersuka cita dan masuk di bulan Desember ini, di minggu ketiga, tanggal 20 kiranya terus menjadi area kemenangan bagi saudara. Area sukacita bagi saudara. Dan saya percaya kita tidak hanya berdiam di dalam rumah, tapi terus membawa hidup kita makin melekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka. Tema kita hari ini bicara tentang sukacita karena Dia hadir bagi kita. Wow. Ya, temanya saja sudah menarik saudara. Dia hadir. Kemarin dia bicara tentang kelahiran, yang kedua bicara tentang juru selamat, yang ketiga hari ini Dia hadir. Ya. Apa yang saudara siapkan kalau Tuhan hadir? Pasti saudara dengan persiapan yang sangat menarik. Datang Pak Jokowi, semua pasti sibuk ya, mau memberi yang terbaik, mau memberikan yang paling spesial. Nah kalau manusia saja Pak Jokowi diperlakukan seperti itu, pasti Tuhan lebih ya, amin. Tuhan pasti lebih, saudara akan memberikan spesialnya lebih spesial. Haleluya. Titus 2, kita buka Alkitab kita. Titus pasal 2 ayat 12-14 demikianlah firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan dirinya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Di sini katakan ayat 14 apa? Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Dia hadir mengubah segala-galanya. Kalau saudara lihat kehadiran Pak Jokowi langsung ke Papua pada saat sekarang atau yang lalu-lalu telah membuat Papua menjadi negeri yang bangga saat ini. Papua yang disamaratakan dengan Pulau Jawa dan lain-lainnya. Papua yang dulu merasa ketinggalan hari ini disejajarkan. Apakah enggak ada kesukacitaan? Pastilah saudara. Mendengar kabar seperti itu saja orang-orang bangga. Hari ini Yesus mau mewarnai dunia dengan kehadiran Dia, manusia jadi berubah. Manusia menjadi berbeda. Tampil kehidupan kita tidak lagi menjadi orang yang dulu. Kalau saudara tampil di bulan Desember ini dalam kehidupan yang susah dan sulit. Tapi waktu saudara merasakan kehadiran Dia dan saudara diubahkan, apakah enggak kebanggaan? Apakah bukan satu sukacita? Pasti. 2021 kehadiran Tuhan pasti. Saya percaya kehadiranmu dalam keluarga juga mengubah. Kehadiran gereja ini juga mengubah saudara. Kalau kehadiran-kehadiran itu membawa dampak. Saya percaya saudara nggak salah ya. Lalu pertanyaan kita, kalau tadi kita sudah ulas beberapa pokok-pokok kenapa Tuhan hadir. Nah di sini saya menulis ada 3 hal. 3 hal di mana Tuhan hadir untuk apa? Yang pertama, Dia melaksanakan sesuatu bukan berdasarkan order orang. Yang kedua, mengacu kepada titik-titik di mana Dia menyatakan kebenaran secara terbuka dan tertutup. 3, Dia juga mengacu pada titik akhir dari perjalanannya di dunia ini. Artinya Dia mempunyai waktu yang spesial dalam menggarap seluruh pekerjaannya. Jadi saudara-saudara lihat, inilah yang membuat kehadiran Dia menjadi spesial, menjadi unggul, menjadi utama. Karena memang Dia tidak bertujuan untuk dibanggakan, Dia tidak bertujuan untuk memamerkan, Dia tidak bertujuan hanya untuk seolah-olah semata-mata hanya buat Dia. Tidak. Justru Tuhan hadir buat saudara dan saya. Kehadirannya inilah yang sangat dinantikan. Waktu memang terus terang kehadiran Tuhan itu banyak yang ingin menggagalkan.
Waktu cerita saya minggu lalu katakan bahwa dalam khotbah saya justru iblis datang ingin menggoda, ingin membatalkan, ingin menggagalkan. Bahkan rencana-rencana Tuhan ingin dipatahkan. Sudah bisa bayangkan kalau itu terjadi terus menerus maka kita akan kehilangan keselamatan. Untung Tuhan kita bukan sembarangan Tuhan yang biasa. Dia adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Jadi sehingga waktu dia berperan, iblis pun tidak bisa menolak, iblis pun tidak bisa menahan. Ya, ingat kuasa manapun tidak akan mampu menahan kuasa Tuhan. Kuasa manapun tidak akan bisa menghalang-halangi di mana Tuhan mau melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita nggak salah percaya kepada Dia. Oleh karena itu kita nggak pernah salah untuk beriman kepada Dia. Oleh karena itu kita nggak pernah salah untuk tetap percaya kepada Dia. Katakan amin. Saudara-saudara, kita nggak salah, nggak akan pernah salah dan bahkan nggak pernah keliru, saudara. Nah. Satu teman saya bilang begini, kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi saudara dan saya. Coba renungkan kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita, mampukah kita menjalani hidup sampai detik hari ini? Never. Kalau bukan Tuhan yang menopang, sanggupkah Dia kita masih bertahan dalam goncangan ini? Badai dan gelombang permasalahan hidup, mampukah kita masih bisa bertahan? Tanpa kehadiran Tuhan, ibadah dan pelayanan yang kita lakukan takkan berdampak apa-apa. Begitu pula dalam pekerjaan, begitu pula dalam rumah tangga, begitu pula dalam usaha dan bisnis, begitu pula dalam studi kuliah, begitu pula di dalam keluarga-keluarga rumah tangga kita semuanya. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan segala-galanya, pelayanan gerejamu tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya, justru kehadiran Tuhan. Dia membawa dampak besar, pengaruh besar terjadi. Seseorang diubahkan karena kehadiran Tuhan. Dan harusnya saudara bangga. Amin. Seharusnya kita bersuka cita. Seharusnya kita memuji Tuhan dan bersyukur. Tuhan masih memilih saudara. Kita bukan manusia yang biasa, tapi kita manusia yang sangat luar biasa. Kehadiran Tuhan sangat mempesona. Dia mengubah. Saudara lihat Sakius diubah Tuhan karena kehadiran Dia. Ya, orang gila dari Gerasa yang banyak setan legion, kehadirannya mengubah. Wanita Samaria seorang pelacur, ketika datang Tuhan berubah. Jadi kehadiran Tuhan itu banyak sekali mengubah. Kalau orang di sana semua bisa diubah karena kehadiran Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang selalu mendengarkan YouTube Gestia Cendrawasih, engkau juga harus mengalami perubahan. Tanpa kehadiran Tuhan, engkau gak akan pernah menjadi orang yang berarti. Tanpa kehadiran Tuhan, engkau gak akan pernah menjadi siapa-siapa. Oleh karena itu kehadiran Tuhan akan mengubah hidupmu. Pastikan hidupmu sudah berubah karena engkau sudah merasakan kehadiran Tuhan. Jangan sampai engkau katakan saya gak masih seperti dulu. Saya belum bisa seperti apa-apa. Dan saya masih seperti ini. Artinya saudara belum terlihat bahwa Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, engkau akan diubah. Kalau Tuhan hadir, hidupmu jadi berbeda. Mari Natal ini akan menjadi Natal momen yang besar. Di pandemi ini yang segalanya terbatas akan membawa dampak. Hidupmu harus berubah. Ya, kalau engkau dulu jauh dari kebenaran, hari ini engkau harus mendekat dengan kebenaran. Kalau dulu engkau hidup dari kecurangan dan kecurangan, tahun ini tahun 2021 ubah, engkau penuh dengan kejujuran. Hari ini Tuhan mau engkau menjadi orang Kristen yang berdampak, ya. Dan saya percaya kehadiran Tuhan membuat saudara berubah. Amin. Bilang sama-sama, kehadiran Tuhan membuat saya berubah. Nah, kalau saudara bertanya hari ini, Pak Yoel, apakah ada sukacita kehadiran Tuhan dalam hidup saya? Pasti saudara. Kalau perempuan Samaria saja sudah bisa ditolong Tuhan. Kalau Sakius bisa dijamah Tuhan. Kalau orang gila dari Gerasa bisa disembuhkan Tuhan. Dan siapapun yang datang kepada Tuhan mengalami perubahan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Masakan kita enggak ngalami. Masakan kita dibiarkan. Ingat Roma 10:11, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Ingat orang yang percaya. Sukacita yang pertama kalau Tuhan hadir. Dia janji jagain kita. Dia janji jagain kita. Aduh saudara, kalau ada yang bilang, aduh udah kamu tenang deh saya jagain. Itu tas yang mahal gak ragu lagi. Mobil yang mahal gak ragu lagi. Kenapa? Ada yang jagain.
Dan yang jagain jelas orang yang kita kenal, kita tahu. Dan hari ini kepada manusia saja engkau bisa menaruh percaya begitu besar. Kenapa? Kalau bukan kenapa sama Tuhan kok kita gak ngalami. Kenapa kok sama Tuhan kita gak bisa mengalami hal yang sama. Tuhan itu lebih luar biasa, dia menjadikan langit dan bumi ini. Langit bumi ini diciptakan oleh dia. Ketika dia berkata, aku akan menjaga hidupmu. Harusnya engkau pegang janjinya itu. Harusnya engkau yakini dengan janjinya itu. Dan harusnya engkau bangga dengan janjinya itu. Ya, tas yang mahal engkau tinggalkan dengan temanmu aja engkau berani. Mobil, rumah engkau bisa tinggalkan dengan temanmu lah engkau berani. Masa kan hari ini engkau gak berani? Kalau Tuhan yang sudah bilang, aku yang akan menjaga engkau. Kita lihat Ulangan 31 ayat 6 katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang kurang saudara? Dia menyertai, dia tidak akan membiarkan dan dia tidak akan meninggalkan. Keterlaluan kalau kita hari ini menolak apa yang sudah dia sampaikan, menolak apa yang sudah dia berikan. Kalau saudara sangat terlalu, pastikan saudara dia hadir, dia jagain hidupmu. Ya, dari tempat yang enak, tempat yang suci, tempat yang damai dia tinggalkan. Dia datang ke dalam dunia ini mengalami siksaan. Dia datang ke dalam dunia ini dia mengalami hinaan. Tapi itu semua dia tidak pikirkan. Yang ada dalam pikirannya cuma kamu, saya dan saudara. Yang ada dalam pikirannya adalah menyelamatkan kamu, saya dan saudara. Semua itu yang ada dalam pikiran Tuhan. Statement saya bilang begini. Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia terus menjagai kita. Tuhan menjaga kita setiap saat 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tuhan menjagai kita non-stop dalam kondisi apapun. Apakah matahari sedang bersinar terik, apa malam hari yang sedang dingin. Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Tuhan akan menjaga nyawa kita. Tuhan kita adalah Allah yang kekal dan akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. 24 jam non-stop. Saudara bayangin loh, kalau kita suruh jaga 24 jam rasanya berat. Tapi Tuhan gak pernah mengeluh. Tuhan gak pernah merasa dia sia-sia, enggak. Maka oleh karena itu saudara hari ini kehadiran dia betul-betul harus dicamkan dalam hidupmu dengan perubahan. Camkan dalam dirimu untuk engkau mengalami perubahan yang radikal. Saya senang dengan kata radikal. Radikal artinya engkau betul-betul total mengasihi Tuhan. Jangan engkau karena siapa, bukan karena siapa. Kalau engkau masih ke gereja, malas-malas ke gereja, masih hitung-hitungan, melayani masih hitung-hitungan. Ya engkau melayani masih lihat-lihat siapa-siapa, ingat. Tuhan sudah lebih dahulu membela hidupmu. Hari ini engkau kembalikan lewat apa yang engkau bisa kerjakan. Engkau gak bisa berkhotbah. Engkau bisa menjadi orang yang bermain musik, lakukan. Engkau gak bisa bermain musik tapi engkau bisa mengatur sound system, lakukan. Engkau gak bisa mengatur sound system tapi engkau bisa besuk, lakukan. Engkau gak bisa besuk tapi engkau bisa berdoa, lakukan. Segala sesuatu tidak pernah tertutup untuk saudara bisa melayani Tuhan. Dia hadir menjaga kita, sudah sepantasnya kita balas budi apa yang Tuhan sudah lakukan. Walaupun itu gak bisa kita lakukan seluruhnya, tapi paling tidak langkah demi langkah sudah kita kerjakan dan kita lakukan daripada enggak. Amin. Daripada enggak, artinya sudah harus total. 2021 harus ambil semua bagian-bagian yang memang engkau kuasai untuk engkau melayani Tuhan. Ingat, iblis selalu punya rencana untuk menggagalkan. Tapi ingat baik, tujuan nomor 1 adalah Tuhan segala-galanya. Maka iblis akan lari daripadamu. Ingat, percayalah dan Tuhan akan melindungi kita. Dan iblis akan lari daripadamu. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan hadir, apa yang kita rasakan? Kasih-Nya menyertai kita. Wow, selain dia menjagai kita, dia terus memberikan kita limpah-limpah kasih. Maka kalau saudara yang percaya sama Tuhan, berbeda, kelihatan banget deh. Ya, kalau orang yang mengasihi Tuhan pasti berbeda banget.
dalam cara bicaranya, dalam cara berpikirnya, dalam cara berkomunikasinya. Orang ini pasti mengasihi Tuhan. Kenapa? Kasihnya itu jadi berdampak. Kasihnya itu jadi merema, tertular saudara. Ya, ada istilah tertular. Ya, terinfeksi bukan dengan virus tapi terinfeksi dengan positif. Yaitu kasih yang Tuhan miliki tetap ada juga dalam diri kita. Dia juga penuh kasih. Orang yang salah ditegur dengan baik. Ya, kalau orang yang gak punya kasih main langsung sikat. Teman yang salah pecat, udah beres. Bukan seperti itu. Kalau kita mau menggambarkan kasih yang Tuhan ada dalam diri dia juga pasti berbeda. Tapi kita juga jangan mempermainkan kasih orang itu. Kalau orang itu sudah berbuat baik kepadamu, engkau bersyukur. Terima kasih. Dan engkau sudah menilai dia seperti Tuhan ya. Tuhan juga begitu kepada orang yang jahat, yang mau membunuh dia, yang mau menghakimi dia, yang sudah mencaci maki dia. Tuhan tetap baik. Coba manusia dicaci maki, wah selesai hidupmu. Inilah yang Tuhan mau, dia hadir, kasihnya itu menyertai kita. Kasihnya itu mengubah kita. Kasihnya itu memberikan kehidupan buat kita. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 9 katakan apa? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita hidup menjadi serupa dengannya, segambar dengannya, itu tetap terus terjaga. Katanya anak Tuhan, tapi kok kayak gini. Katanya anak Tuhan, kok gitu. Katanya anak Tuhan, ini udah mulai kita tinggalkan model seperti ini saudara. Kalau saudara betul-betul orang Kristen tunjukkan perubahan. Kenapa banyak orang gak mau jadi orang Kristen? Karena orang Kristen gak pernah menunjukkan perubahan. Karena orang Kristen gak pernah mau berubah. Kalau engkau benar-benar mau menjadi pencari jiwa-jiwa bagi Tuhan, ubah dalam dirimu. Sedang kalau engkau sudah berubah, orang lain masih menuntut, ya sudah serahkan kepada Tuhan. Bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi yang terpenting kita berubah dulu. Ya, kalau orang minta lebih ya pasti kita kan gak pernah tahu caranya bagaimana. Serahkan dia kepada Tuhan. Yang penting engkau menyenangkan. Apabila yang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Ada yang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan 2 mil. Barang siapa yang minta jubahmu, kasihlah bajumu. Itulah timbal balik yang Tuhan nyatakan akan berema dalam hidupmu. Statement saya bilang begini saudara. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya kepada kita? Dia bukan saja mengaruniakan anaknya bagi kita. Tetapi ia mengaruniakan kasihnya ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Ingat, dia juga mengaruniakan Yesus ketika kita masih berdosa loh. Masih menjadi orang durhaka. Dan sebenarnya kita gak layak untuk menerima pengorbanan yang sedemikian besarnya. Semua karena kasihnya yang besar dan yang dilimpahkannya kepada saudara dan saya. Dia menjadi juru selamat bukan saja memberikan kasihnya, tapi selagi kita masih orang berdosa dia mengasihi kita. Selagi kita masih menjadi orang yang suka bikin dosa dia mengasihinya. Jadi saudara-saudara, kasih yang melimpah ini sangat menarik sekali. Jadi kalau saudara hari betul-betul mengasihi Tuhan, siap gak? Kalau saudara gak siap, saudara terus belajar. Ya, waktu kita udah dekat, time is limit, ya, time is over. Ya, waktunya limitnya udah mau berakhir. Jadi kalau saudara masih suka dengan gaya hidup lama yang gak pernah mau berubah, ya masih tetap kayak gitu, penuh dengan emosi, amarah, kebencian, wah tinggalkan saudara. Salah kita kalau kita terus biarkan. Jangan simpan yang seperti demikian, justru itu ditinggalkan jauh-jauh. Yang terakhir saudara, kalau saudara mau ingin kehadiran Tuhan nyata, maka kuasanya akan menyelamatkan kita. Wah, saya ini betul-betul kuasa keselamatan itu akan ada dalam diri saya. Dan saya merasa orang yang paling bersyukur. Saya menjadi orang yang paling bersuka cita. Kenapa? Karena saya menjadi orang-orang yang diberi kuasa untuk keselamatan ini. Dan saudara-saudara, itu akan merema dan itu akan mengikat saudara untuk menjadi pilihan Allah. Kuasa keselamatan, kuasa yang menyelamatkan kita itu akan ada. Kalau dia memang hadir dalam hidup kita. Saudara gak ragu lagi. Hanya ada Yesus pilihan hidupmu. Hanya ada Yesus pilihan dalam hatimu. Dia gak ragu lagi menyelamatkan. Dia bilang, oh ini hambaku yang setia. Mari masuk makan bersama-sama. Itu yang Tuhan sering kali nyatakan. Jangan menjadi hamba yang tidak setia. Jadilah hamba yang setia. Hamba yang setia dia akan diselamatkan. Bahkan dia diajak. Kita tahu Yusuf
Dia diselamatkan oleh juru anggur. Dan dia tahu inilah waktunya. Waktunya. Kenapa harus menunggu 2 tahun Yusuf di penjara? Karena belum waktunya waktu itu. Tapi sudah waktunya. Lihat Yusuf menjadi orang yang gilang gemilang. Cemerlang dalam hidupnya. Dia menjadi raja muda Mesir. Itulah Tuhan buat bagi saudara. Ayatnya dalam Matius 1:21 katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan Sojo, yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Keselamatan akan diberikan lewat apa yang menjadi jaminan yang selama ini dia sudah katakan. Keselamatan tidak akan dia sembunyikan untuk saudara yang menyatakan kehadiran dalam hidupnya. Saudara akan menerima itu dan menjadi bonus besar buat hidupmu. Saya bilang begini, kehadiran Tuhan memberi kita rasa nyaman dan aman. Dia telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang mengenal kita secara menyeluruh? Siapa yang mengasihi kita dengan utuh? Siapa yang memperdulikan kita dengan sangat baik? Kalau bukan Tuhan. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang melakukan ini semuanya. Manusia akan meninggalkan kita. Dengan usia berakhir dia akan meninggalkan kita. Walaupun dia katakan dia sayang kita. Dia sangat mengasihi kita. Tapi pada waktu dia mati dia gak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi Tuhan sampai tua kita pun dia akan tetap menggendong kita dan menjagai kita. Itu baiknya Tuhan. Mari yang terakhir kita baca sama-sama. Banyak yang terhilang melalui dosa Adam karena pemberontakannya. Tetapi Allah menginginkan semuanya itu dikembalikan atau kembali. Dia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan semua yang telah hilang oleh musuh. Dan dia akan memakai kita untuk melakukannya. Membawa kerajaannya ke dalam dunia. Kita dipanggil untuk memimpin orang kepada pertobatan. Kita dipanggil untuk membawa kehidupan berkelimpahan Tuhan ke dalam dunia ini. Saudara-saudara ingat. Siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga? Saudara dan saya. Jadi hari ini saudara, Tuhan mau kehadirannya membawa dampak. Natal bukan hanya sekedar menunggu makanan. Natal bukan sekedar euforia. Natal bukan sekedar penyanyi puji-pujian Natal atau jingle-jing atau bukan itu. Bukan hanya itu. Tapi kita lakukan Natal untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, saya percaya Tuhan baik, Tuhan memakai hidup saudara dan dia akan memberikan saudara sukacita yang besar. Damai sejahtera yang luar biasa. Hadirkan Tuhan karena dia akan menyelamatkanmu. Hadirkan Tuhan karena kasih yang akan menyertai kita. Hadirkan Tuhan karena dia akan menjaga hidupmu. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita terus diberkati Tuhan dan saudara rasakan hadirat Tuhan terus menerus lewat Natal demi Natal menjadi kemenangan buat saudara. Ya, berubah hidupmu itu yang saya tunggu dan itu juga yang Tuhan tunggu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Di Natal yang indah ini kami percaya Tuhan, kami hidup akan mengalami perubahan. Kami hidup akan mengalami sukacita yang besar. Kami hidup dalam kasih dan anugerah yang melimpah-limpah. Tuhan akan menjagai kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya juga akan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai umat-Mu Tuhan, kami tetap tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia benar-benar menjadi nyata dan hidup kami dibaharui. Hidup kami penuh dengan kemenangan dan sukacita. Damai kasih-Mu Tuhan juga memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah damai sejahtera kasih-Mu terus melimpah dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas-Mu kami diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara jangan lupa di hari Natal ini like, comment, subscribe dan bagikan kepada teman-teman kita yang mau merayakan Natal. Kiranya dia juga merasakan Natal yang sama seperti saudara diberkati. Mereka juga diberkati Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan salam kepada kiri kananmu, ucapkan selamat Natal. We wish you Merry Christmas. Biar Yesus yang telah lahir menjadi juru selamat bagi kita semua. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku.
inilah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, ini hari yang indah sekali. Biarlah kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita percaya hari ini menjadi damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Di hari Natal ini, setiap saudara yang kekasih dalam Tuhan yang telah mendengar akan ibadah online hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, saya undang untuk bangkit bersama-sama. Ketika Anda di rumah juga, kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena hari ini menjadi berbahagia buat kita semua yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Pada hari yang indah ini kami mengucapkan syukur. Betapa bahagianya kami Tuhan. Di hari yang indah ini kami mengucapkan syukur. Karena Tuhan Yesus telah lahir dalam kehidupan kami. Dan hari ini menjadi sukacita. Kami merayakan kemenangan dari Tuhan. Kemenangan yang penuh dengan arti yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah menjadi pemenang dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur melalui ibadah kami hari ini. Setiap apa yang kami lakukan dalam puji-pujian kami kepada Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Hari ini kami telah mendengar, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita saat yang indah ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu dan Tuhan menjadi segala kebutuhan kita. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha atau sedang kedua kalinya. Terima berkat Tuhan. Haleluya.